Selamat sore Pak San. Selamat sore teman-teman semua. Kita akan live selama 30-40 menit ke depan. Saya Tanadi Santoso dengan Kenny Teguh Pribadi. Kita akan berbicara tentang dampak ekonomi COVID-19. Saya tuliskan judulnya di bawah ya, biar kelihatan. Nah, jadi ada tulisannya dampak ekonomi COVID-19. Jadi supaya teman-teman yang lain lihat sebentar bisa. Nanti sebentar lagi saya hilangkan screen-nya ya. Ini kira-kira judulnya dampak ekonomi COVID-19. Dampak ekonomi COVID-19. Saya Tanadi Santoso, kita akan melakukan IG Live. Kita akan melakukan IG Live selama 4 hari berturut-turut. Jadi hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi hari ini bicara tentang dampak ekonomi, besok bicara tentang negosiasi, berikutnya akan bicara strength base, dan hari keempat akan bicara komunikasi. Saya yakin akan menarik, saya mencoba untuk bisa 4 hari berturut-turut melakukan IG Live ya. Sudah ada 52 orang, terima kasih buat sudah yang menyaksikan ya. Saya bersama Kenny Teguh Pribadi, teman yang sudah bertahun-tahun ya. Beliau ini dulu adalah dosen ekonomi waktu di China 4,5 tahun ya. Lalu pernah bikin 2 buku ya. Juga merupakan pimpinan dari Sandler di Semarang. Juga beliau adalah pelaku bisnis. Jadi kita akan ngobrol rileks saja tentang bagaimana kita bisa melihat dengan lebih jernih dari kacamata ekonomi. Kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan sesuatu unprecedented yang sebelumnya nggak pernah ada seheboh ini dalam dampak ekonominya. Di mana kita sehat, secara fisik, secara umum yang sehat, semua sehat, tetapi ekonomi kita berhenti ya. Ada yang bilang ini adalah induced koma, jadi koma terhadap ekonomi yang dipaksakan, jadi berhenti, semuanya berhenti. Dan dengan itu saya ingin kita ngobrol ringan tentang dampak ekonomi ini buat teman-teman semua. Oke Pak Kenny, silakan. Oke, selamat sore Pak San. Terima kasih Pak sudah atas waktunya Pak. Dan selamat sore juga untuk teman-teman yang udah bergabung. Udah 70 nih Pak San. Iya. Oke. Jadi mungkin saya mulai dulu ya Pak ya. Jadi seperti yang udah dibilang sama Pak San tadi bahwa kejadian COVID-19 ini adalah kejadian yang unprecedented, berarti belum pernah ada sebelumnya. Dan yang membuat ini spesial adalah kejadian, kalau kita lihat ke belakang Pak, biasanya krisis-krisis ekonomi itu atau krisis apapun itu biasanya terlokalisasi di satu tempat. Dan itu biasanya butuh waktu untuk terlihat dampaknya ke tempat lain. Nah, pada yang kita hadapi pada saat ini udah kejadiannya hanya secara global mendunia. Dan bukan pelan-pelan, Pak, tapi cepat. Dan ini terus terang membuat banyak pelaku pasar, siapapun lah yang ada di ekonomi ini, semua menjadi kaget. Karena mereka tidak menyangka akan secepat ini, Pak. Ya. Oke. Jadi kalau saya lihat, Pak, gimana, Pak? Silakan. Mungkin dijelaskan dulu secara ekonomi apa yang terjadi gitu ya, kira-kira keadaan ini. Silakan. Oke Pak, jadi kalau dari kacamata ekonomi Pak, ini sebenarnya terjadi adalah kita bilang di ekonomi kita sedang bilang shock Pak. Shock atau kejutan itu bisa dalam bentuk di demand, ada kejutan dalam demand atau kejutan dalam supply Pak. Dan ini yang terjadi adalah kejutan di dua-duanya. Jadi ada demand shock dan ada supply shock. Di mana orang-orang nggak ada yang siap Pak. Kira-kira mungkin itu dulu Pak. Oke, saya melihatnya adalah saya tadi bilang ada induced koma, jadi sengaja diberhentikan. Jadi bayangkan ekonominya seperti apa. Kalau Anda bisa membayangkan, saya selalu memikirkan dampak ekonomi ini luar biasa gilanya ya, dan tidak merata. Saya selalu membagi 5 kelompok perusahaan ya, dari yang paling hancur-hancuran. Airline industry, pesawat terbang ya, ini paling hancur-hancuran contohnya ya, kapal pesiar ini wah sudah setengah mati ya. Lalu di sini sama sini ada yang namanya hotel gitu ya, Sekarang hotel dirubah jadi rumah sakit ya. Ini jelek ya. Ini ekonomi yang jelek. Ini mati-matian, ini jelek gitu. Pada ekonomi yang jelek ini banyak yang kena juga. Jadi tour industry, entertainment industry ya, karaoke dan seterusnya ini kena semua di sini ya. Yang di sini itu yang berkurang.
bisnisnya berkurang dan susah kayak kita sebagai trainer ya. Training kita berhenti. Tapi apakah kita mati? Belum, karena kita masih bisa masuk ke dunia online ya. Saya sekarang jadi bicara di IG Live. Ini yang kena di sini ya. Yang ini yang masih sehat. Jadi ini misalnya PLN, PDAM, kita tetap butuh gitu ya. Ini masih jalan, ini masih jalan. Ini bisnis yang relatif oke, mungkin terdampak sedikit ya. Misalkan menyuplai bahan baku untuk PLN atau untuk PDAM atau untuk yang tetap jalan terus. Ini di sini masih bagus. Nah, ada yang justru sekarang bagus. Contohnya Netflix gitu ya. Contohnya Zoom. Contohnya yang Anda pakai ini IG, sahamnya naik terus gitu. Naik terus karena hal ini berdampak. Tetapi dampaknya ini tidak merata ya. Baik industri tidak merata, baik individual company tidak merata ya. Problem kita di Indonesia terutama adalah karena banyaknya sektor swasta yang di bawah gitu, yang di bawah ini yang artinya dia hidup gig ekonomi yang bekerja karena ada industri. Misalkan ada wedding dia mengerjai. Lalu sekarang nggak ada wedding gimana? Betul. Lalu contohnya yang kena lagi adalah yang individual people di bawah gitu ya. Mulai dari sopir Gojek sampai yang lain-lain ini semua kena ya. Jadi dampak ekonomi ini luar biasa dan akan terasa dampaknya mungkin sampai 1-2 tahun ke depan. Dampaknya ya, bukan penyembuhan ekonomi. Dampaknya akan 1-2 tahun ke depan. Dampak pada saham aja secara keseluruhan bundling saham, turunnya sudah 30% kurang lebih. Jadi kekayaan orang-orang itu turun 30% melorot gitu, hanya dalam tempo 1-2 bulan. Ini luar biasa gilanya. Saya pingin coba kira-kira secara ekonomi, yang terkena itu apa saja? Kalau menurut saya supply chain akan terkena, defisit akan terkena, dampaknya mungkin unemployment akan kena. Mungkin Pak Kenny bisa sedikit menjelaskan tentang bagaimana dampak-dampak ini terjadi ketika terjadinya COVID-19 ini. Silakan Pak Kenny. Oke, terima kasih Pak. Jadi tadi sebenarnya Pak San udah banyak menyebut juga kira-kira apa sih dampaknya yang terjadi. Memang yang kita lihat terutama Pak, terus terang yang terkena dampak langsung adalah segala jenis bisnis yang membutuhkan interaksi manusia, Pak. Karena itu pasti pertama kena, Pak. Karena pada saat COVID-19 ini semua pemerintah di seluruh dunia memerintahkan orangnya untuk di rumah aja, Pak. Betul. Jadi otomatis yang berhubungan dengan manusia itu pasti udah kena dulu, Pak. Itu kalimat yang bagus. Semua bisnis yang ada hubungan interaksi manusianya. That's good. Ya, betul, Pak. Langsung berhubungan langsung, Pak. Dan otomatis yang dibilang oleh Pak San itu adalah, tapi di satu sisi lain, Pak, untuk yang bisnis-bisnis yang tidak memerlukan interaksi manusia secara langsung, ini justru kesempatan yang baik bagi mereka. Jadi bisnis-bisnis yang bisa digitalisasikan dan macam-macam. Dan terus terang sih, Pak, kalau saya lihat memang ini masalah yang paling serius adalah supply chain ini kita terganggu, Pak. Ada disruption of supply chain. Oke, jadi kalau kita lihat, Pak, secara sejarah ekonomi, kita punya satu bapak ekonomi yang kita bilang Adam Smith ya, Pak? Yes. Jadi Adam Smith itu, beliau punya teori, Pak, bahwa dia percaya bahwa free trade atau perdagangan bebas, ketika manusia dan barang bergerak dengan bebas, itu ekonomi baru prosper, Pak. Ekonomi baru maju, karena setiap orang bisa spesialisasi dan macam-macam. Nah, pada saat ini, Pak, memang kita lihat selama 30-40 tahun terakhir, ekonomi dunia ini ya bertumbuhnya gara-gara ada free trade, Pak. Ketika ekonomi dibuka, orang bergerak, ide bergerak, uang bergerak, semua jalan, Pak. Tapi itu ada the other side of the flip of the coin, Pak. Ketika kita semakin mulai bergantung dengan satu sama lain, negara A spesialisasi di produksi produk barang A, negara B dengan produksi barang B, yang terjadi adalah kita terlalu bergantung satu sama lain, Pak. Dan masalahnya, kalau selama kita masih bisa saling membantu, tidak ada masalah lockdown dan macam-macam, atau border ditutup, itu nggak ada masalah, Pak. Kita masih bisa produksi, bisa berekonomi, dan jalan-jalan. Tapi, begitu gerbangnya ditutup, nah ini langsung menjadikan masalah skala global, Pak. Tiba-tiba nggak bisa produksi, karyawan harus tidak ada pemasukan, tidak ada produksi, karyawan harus dipecat, dan macam-macam. Yang dampaknya menurut saya, krisis kali ini, Pak, terus terang yang paling kena terutama adalah orang-orang yang di kalangan menengah bawah, Pak. Itu yang paling kena dampaknya, paling langsung. Walaupun yang di atas juga kena juga, Pak. Ya, semua kena ini. Cuma yang di atas semua karena reserve-nya, cadangannya banyak, kena pun tidak kerasa gitu ya. Kena pun masih masih ada nafas, jadi, teman-teman kalau berpikir secara
kembali kepada yang namanya ekonomi, ya, makro terutama ekonomi ini menarik. Karena saya jagoan membuat, karena jagoan menanam pisang, saya jual pisang saya, maka saya bisa mendapatkan uang dari pisang itu untuk beli sepeda motor. Pembuat sepeda motor, itu karena jual sepeda motornya banyak, dia cuma perlu mengerjain bikin sepeda motor tok, ya. Lalu dia bisa punya uang, bisa naik kapal pesiar, berbulan madu dengan istrinya. Ini contoh ya. Jadi ini adalah specialized ekonomi yang sungguh-sungguh hebat ya. Harari itu pernah bilang bahwa manusia jadi hebat itu karena kita mampu bekerja sama dalam jumlah yang begitu banyak dengan begitu kompleks sehingga saling mengisi. Jadi orang itu hanya perlu satu skill yang tajam kecil saja, dia mampu mengerjakan sesuatu dengan begitu baiknya, maka nilainya menjadi besar. Ya. Kenny tadi bilang dengan saya bahwa Adam Smith itu karena memajukan free trade sehingga membuat ekonomi kita tumbuh. Tumbuh. Nah, sekarang apa yang terjadi, Ken? Kan kita lockdown gitu. Jadi kalau kembali ke teorinya Adam Smith, yang terjadi apa, Ken? Oke, Pak. Jadi otomatis sekarang ada disruption ya, Pak. Jadi supply chain-nya terganggu, production semua turun, bahkan berhenti, Pak. Oke, Pak. Saya dengar dari berita banyak perusahaan-perusahaan atau pabrikan yang udah mulai tutup dan mungkin mem-PHK anak buahnya, karyawan-karyawan jumlah ratusan maupun ribuan. Jadi, jadi dari segi free trade, Pak, saya lihat sih, Pak, kalau dari sudut pandang filosofinya, ini suatu saat kalau kejadian COVID ini akan berlarut-larut, Pak, nanti fokus dari negara akan mereka semakin melihat ke dalam, Pak, daripada keluar, Pak. Jadi dulu si Adam Smith memberikan ide dari kita lihat ke dalam menjadi keluar, sekarang dengan disruption supply chain yang begitu panjang, mungkin pemerintah atau masyarakat mulai berpikir, wah, kita kalau selalu bergantung dengan negara lain, kalau ada krisis, kita susah ini. Jadi mau tidak mau kita mungkin akan ada kebijakan-kebijakan negara yang mungkin agak menggeser ke arah kemandirian nasional, Pak. Oke, menarik. Jadi kacamatanya adalah bahwa kemungkinan saling ketergantungan yang banyak ini harus sedikit dilepas supaya tidak terjadi ketergantungan terlalu dalam dengan pihak luar, kira-kira gitu. Tapi memang sulit sekali ya. Sebagai contoh, China itu diketahui sebagai dapurnya dunia. Dia memproduksi barang begitu banyak. Bahkan menurut teori lebih dari 40% dari produk dunia itu dikerjai oleh China. Karena dia spesialisasi di sana. Ya. Entertainment mungkin Amerika dengan segala Hollywood dan lain-lain. Nah, ini sudah saling ketergantungan dan saling sulit untuk dilepas gitu. Kenapa? Contohnya adalah orang kaya di China menanamkan modalnya di Amerika. Jadi uangnya sudah jadi satu itu, yang saling nyantol. Gitu. Ini yang menurut saya sudah terjadi. Nah, saya ingin geser nih kalau sudah bicara tentang ekonomi secara keseluruhan dengan Adam Smith segala. Sekarang masuk ke Indonesia. Ya. Ken, kira-kira apa yang di negara kita, ya, di negara kita. Jadi kira-kira menurut Anda apa yang kira-kira berdampak di negara kita sekarang dengan adanya kejadian ini? Silakan. Oke, baik, Pak. Jadi kalau menurut saya, Pak, tadi yang saya sudah ungkapkan sedikit bahwa dampak yang pasti adalah pertama terjadi supply chain disrupt, Pak. Banyak perusahaan mulai sekarang udah pada restoran tutup, hotel tutup, pesawat udah hilang, dan segala jenisnya udah hilang semua, Pak. Itu otomatis yang pasti sekarang menjadikan tekanan yang kuat kepada para pengusaha di Indonesia, Pak. Jadi pengusaha sudah nggak ada pemasukan, nggak ada profit, bagaimana mereka bisa menggaji karyawannya? Dan otomatis dampak naturalnya adalah akan terjadi gila-gilaan ya. Di Amerika katanya 10 juta orang nggak punya kerjaan mendadak. Lalu government punya uang dari mana untuk membayar mereka? Itu menarik. Betul, Pak. Nah, ini kalau di negara maju, Pak, itu mungkin mereka masih agak mending, Pak, karena mereka social security systemnya udah lebih well established daripada negara berkembang, Pak. Kalau kita di Indonesia, Pak, kalau kita ada kasus apapun, jaringan keamanan sosial memang sedang digalakkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah, Pak. Tapi saya rasa masih banyak kekurangannya. Jadi ketika ada disruption yang begitu besar, ada unemployment yang begitu besar, mungkin pemerintah saya rasa kapasitasnya belum mampu untuk menghandle semua itu dengan baik, Pak. Jadi memang kalau saya lihat sih memang untuk jangka pendeknya, Pak, ini terus terang akan terjadi mungkin banyak pressure dalam unemployment Indonesia akan meningkat, demand udah pasti rendah, perusahaan mungkin, Pak, ini kalau
kasus ini berlama-lama, ini bisa menyebabkan krisis kredit, Pak. Ada kredit crunch di Indonesia. Di mana mungkin banyak usaha-usaha yang tiba-tiba tidak mampu bayar, gagal bayar, dan mereka ketika mungkin mau apply ke bank pun, mungkin bank juga udah takut, Pak, untuk memberikan pinjaman. Oke. Jadi kita sepakati, baik di Indonesia ataupun di Amerika ataupun dimanapun, ada sebuah kontroversial antara apa yang disebut dengan ekonomi dan di mana disebut human life, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu membelai ekonomi jangan kena, yang mati akan luar biasa banyaknya, ya. Jadi ada kontroversi yang bilang to lockdown or not to lockdown, ya. Nah, kebijakan ekonomi Indonesia yang memilih di antara tengah itu, jadi bukan betul-betul lockdown, tapi hanya membatasi saja tempat-tempat tertentu itu. Menurut saya pribadi, saya setuju. Ini pribadi ya, tentu ada yang nggak setuju, ada yang lebih setuju lockdown, ada yang lebih setuju tidak. Tetapi awas dan hati-hati terhadap keadaan dengan mengurangi interaksi supaya melakukan flattening the curve. Kalau beberapa saat yang lalu ada curve-nya naik, ya, ditekan supaya bisa dihandle. Karena sebenarnya gini, orang yang kena itu persentase yang meninggal tidak banyak. Tetapi bila mana tidak bisa dihandle di rumah sakit, tidak bisa dijagai, maka dia akan meninggal. Ya. Jadi dengan flattening the curve kita mengurangi terjadinya penularan, ya, dengan menutup sebagian dan lain-lain, tetapi dampak dengan mengurangi itu tetap aja akan terjadi gitu. Dampaknya menurut saya akan jadi lebih lama, Iya, betul, jadi, Pak. di Amerika sedang ada percakapan antara ekonomi atau human life gitu, ya. Kalau kita mau ekonominya jalan terbuka, ininya yang akan kena lebih banyak gitu. Sementara kalau ininya kita bela mati-matian, kita lockdown total, yang terbaik gimana? Lockdown total setengah tahun. Wah, matilah kita ekonominya, ya. Berapa dampak ekonomi yang terkena, ya. Ini akan luar biasa. Jadi membalans di antara kedua hal yang sama-sama tidak enaknya, sama-sama beresikonya. Ini berat gitu loh. Ini berat, ya. Sebulan yang akan datang, kita akan mengatakan bahwa Soro, ya, sekarang ini belum terasa. Sebagian masih fun gitu, ya. Masih merasa, wah, enak di rumah, ya, harapanku tercapai, nggak usah kerja. Tapi nanti semakin lama, dampak ekonominya makin berbahaya. Karena gajian bulan 3 yang barusan dapat ini mulai habis. Lalu belum mesti dapat gajian berikutnya. Kenapa? Karena perusahaannya tidak dapat uang. Ini yang menurut saya cukup berbahaya. Jadi saya pribadi setuju dengan adanya bukan lockdown tapi mengurangi percampuran membesarnya virus itu. Saya setuju banget, Tetapi kita harus hati-hati benar dan kita betul-betul harus mematuhi. Kalau tidak kita akan berbahaya gitu. Mungkin itu dari kacamata saya. Untuk saya move berikutnya ya, atau Pak Kenny kalau saya ingin jawab nih, saya lihat beberapa pertanyaan dari tadi. Ada yang bilang bahwa dulu sudah ada COVID-19, ada penyakit-penyakit sebelumnya, sekarang ini kan wabahnya salah satu aja. Betul, salah satu saja, tapi kebetulan yang ini luar biasa hebatnya gitu loh. Maksudnya luar biasa hebatnya itu penularannya luar biasa, masuk kemana-mana ya. Sebagian juga karena kebiasaan kita terbang gitu. Ya kalau nggak ada pesawat terbang, di Wuhan saja meninggalnya gitu. Tapi begitu ada pesawat terbang bisa lari kemana-mana gitu ya. Ini teman saya. Jadi mestinya ya sudah ini nggak bisa diapa-apakan gitu. Untungnya terjadi sekarang masih ada online bisa nonton IG. Coba kalau terjadi 20 tahun lalu gimana? Kita akan jauh lebih susah lagi itu Pak. Susah lagi ya. Nah ada pertanyaan. Selain cost saving, apa yang bisa kita lakukan? Dari Michael, nanti kita akan diskusikan itu. Apa aja yang bisa kita lakukan? Ada pertanyaan tentang resesi. Nah, ini menarik. Teori resesi itu bilang, kalau dua kurun waktu tertentu selalu negatif, baru resesi. Ada yang bilang, loh, belum resesi. Tapi masalahnya adalah, kita pasti akan resesi. Gitu. Kenapa pasti akan resesi? Karena semua ekonominya berhenti. Jadi, pastinya akan pasti resesi. Cuma sekarang belum. Berarti kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap kemungkinan resesi itu. Mungkin itu, ya. Mungkin Kenny, kita move ke berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan pada masa COVID-19 ini? Jadi kita tadi sudah bicara tentang dampak ekonomi secara umum dengan dunia, keadaan dunia. Kita sudah sedikit banyak bicara tentang Indonesia, ya.
Menurut saya kita akan sengsara terus ke depan ini sampai waktu yang tertentu ya. The question itu adalah sampai kapan? Nah, ini pertanyaan yang susah dijawab ya. Ada satu kalimat yang dikatakan begini. You don't make the timeline. The virus make the timeline. Itu di cerita yang banyak di CNN. Jadi yang menentukan siapa ya? Virusnya gitu. Kapan berhentinya? Saya tahu. Ketika ada vaksin dan ada obat, selesai. Ya. Kapan? Ada yang bilang Januari. Ya. Tadi pagi saya nerima orang katanya ada obat dari China. Betul enggak? Sama-sama enggak tahu gitu. Karena everybody rush in, cepetan bikin gitu ya. Jadi kita enggak tahu. Tetapi secara gambaran kasar dari saya, 3 bulan ke depan belum selesai. Ya. Kemungkinan tambah 3 bulan lagi baru akan membaik. Itu kira-kira gambaran saya. Ya. Kenny mungkin bisa ngasih masukan di Indonesia kira-kira apa dulu, baru kita masukin apa yang harus kita lakukan. Silakan. Oke, boleh Pak. Jadi kalau kita lihat Pak, tadi di Indonesia ini mungkin yang harus secara level nasional ya Pak, pemerintah itu harus memberikan banyak stimulus Pak ke dalam pasar ekonominya. Oke. Ya. Stimulusnya itu ada yang memberi masukan, harus ngasih pangan dan lain-lain. Itu stimulus sebenarnya, membantu memberi pangan, mampu. Silakan terus. Betul Pak, karena sebenarnya kalau kita lihat Pak bahwa tadi udah membuka dengan induce koma ya Pak ya. Jadi memang bisnis ini, ekonomi dunia ini saat ini berhenti karena memang dipaksa berhenti Pak. Kalau pemerintah nggak memberikan pemerintah lockdown atau di rumah aja, ekonominya masih berjalan seperti biasa, Pak. Jadi, dan memang tadi bilang juga bahwa ini pilihan antara memilih kehidupan atau memilih ekonomi. Dan saya juga sebenarnya setuju juga sih, Pak, dengan pemikiran Pak San bahwa kita harus memilih yang tengah-tengah, Pak. Karena kalau di Indonesia, kalau kita full lockdown, ekonomi akan kolaps lebih cepat, Pak. Ya. Jadi, yang saya lihat sih Pak, untuk kedepannya yang akan terjadi, menurutnya kalau di ekonomi Pak, kita akan ada bilang bahwa recovery itu bisa bentuknya bisa V-shape, bisa U-shape, bisa L-shape, atau bahkan W-shape Pak. Iya betul. Jadi kalau dari kacamata saya, kalau Pak, kita apa Mas? Kalau kita apa Ken? Kalau dari kacamata saya Pak, yang saya lihat di COVID ini, kita nanti akan punya U-shape tapi U-nya agak panjang Pak. Susah. Jadi turun. Terus berhenti di bawahnya lama gitu, baru naik ya. Oke. Ya betul Pak. Kecuali Pak, ya betul. Mungkin U-shape yang agak panjang, tapi kecuali Pak, kalau tiba-tiba ternyata suatu hari udah keluar vaksin, itu U-shape-nya bisa lebih diperpendek. Very good. Saya setuju banget. Oke, kita move on karena juga waktu dia masih punya 10 menit, 15 menit. Kita move on untuk mikirkan sebagai pebisnis apa yang harus kita lakukan, ya. Apa yang bisa kita lakukan, ya. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang ada sekarang? Mungkin kita memikirkan itu ya. Tadi ada yang memberi komen, Pak, ini bukan saja ekonomi yang kena, habit kita berubah. Oh, super ya. Saya boleh jawab super ya. Kenapa super ya? Karena memang habit kita mulai terbentuk selama 3 bulan ini dipakai setiap kali, maka kita akan berubah manusianya. Yes. Saya bicara the next normal. The next normal itu tidak seperti 2 bulan atau 3 bulan lalu. Tapi the next normal itu akan berubah. Kenapa berubah? Gara-gara ini. Contoh yang paling gampang. Hari ini kita mainan IG Live ya. Dulu saya nggak pernah tahu IG Live apa. Ini ketiga kalinya saya mainan IG Live ya. Lalu semua orang sudah biasa dengan IG Live. Tadi kenapa kita macet-macet? Karena saya dan Kenny ada yang salah gitu ya. Ini tuwek nemen ya, sudah tuwek nemen. Jadi nyetelnya salah, mesti nyetel ini lagi gitu. Jadi putus di depan 2 kali. Tapi sambil kita jatuh, kita terbang gitu ya. Jadi nggak ada pilihan. Jadi the power of kepepetnya very high. Mau tidak mau, kita jalan ya. Jadi saya kira itu, ya. Saya kira itu yang penting. Jadi ada yang bilang, Pak, kita mundur sebentar, baru kayak ketepel tuh. Oh, oke lah ya kita. Tapi hati-hati, karena kali ini betul-betul will be long and hard gitu untuk hampir semua bisnis. Tadi Pak, saya cerita tentang 5 ini. Kemungkinan bisnis yang di sini, yang di sini itu nggak ada 10% dari seluruh industri. 90% lebih itu di bawah yang susah gitu. Jadi ini mungkin apa namanya yang harus kita lakukan. Tapi the new habit, yes. Silakan Kenny, mungkin berikan tips-tips apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kita sebagai profesional, sebagai pemilik bisnis, sebagai karyawan di dalam masa COVID-19 ini. Oke, baik Pak San. Kalau mungkin yang dari hemat saya ya Pak,
Jadi di saat ini Pak, kita melihat kita situasi COVID ini menyadarkan kita Pak bahwa kadang-kadang itu landscape bisnis itu bisa berubah begitu cepat Pak. Yang selama ini orang memang bilang ada industri revolusi yang keempat, tapi mereka kadang-kadang orang menyadari oke, itu memang cepat, tapi orang nggak mikir wah kok bisa secepat ini gitu Pak. Jadi memang saya merasa dari wabah COVID ini mungkin menjadi wake up call kepada semua pelaku usaha di dunia bahwa kita harus agile. Jadi kita harus bisa cepat berubah, menyesuaikan keadaan. Kalau tidak, kalau begitu ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba, kita nggak siap, kita berat. Mungkin kira-kira situ, Pak. Ya, nah kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya coba untuk kita mencari pilihan-pilihan di antara pilihan yang tidak enak. Ya. Menurut saya, pilihan yang pertama itu adalah kesiapan menerima ketidakpastian ini sebagai sebuah kenyataan. Jadi wis gak isa bermimpi ngomong oh nanti minggu lagi sembuh, sebulan lagi kita sudah kembali. Nggak ada gitu, nggak ada. Ya. Jadi kita harus menerima ini sebagai sebuah kenyataan. Ya. Lalu yang kedua, kita harus betul-betul paham bahwa dampak ini akan besar sekali. Dan kita harus betul-betul memikirkan secara strategik, menurut saya, secara strategik. Kalau Anda pemilik bisnis, mau kemana bisnis Anda? Ya. Kalau Anda sebagai seorang karyawan, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Ya. Teman-teman itu bilang sharpening the saw, mempertajam gergaji kita, sehingga nanti ketika sudah mulai membalik, kita punya gergaji sudah tajam. Ya. Ini kalau ada yang tahu Seven Habits, yang terakhir sharpening the saw. Tapi saya bilang, berubah sekarang. Sharpening the new saw. Ya. Mengasah gergaji baru yang dulunya belum punya gitu. Kita harus retooling, tool kita harus kita rubah ya. Jadi sharpening the new saw. Gergaji kita sudah bukan yang lalu gitu ya. Dulu saya jagoan Pak untuk berbicara, lain kali sudah bukan itu lagi karena demand-nya sudah bergeser. Orang sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang baru yang tidak sama dengan yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi ada sesuatu yang menurut saya berubah ya. Jadi sharpening the new saw, mempertajam gergaji baru kita untuk melihat yang berikutnya. Nah, yang lain yang menurut saya ready for change, siap untuk berubah. Nggak bisa apa-apa, mau nggak mau berubah. Ya. Siapa yang bisa menolong diri Anda? Ya Anda sendiri, gitu. Mau tidak mau. Ya. Anda harus siap juga untuk melakukan inovasi-inovasi di bisnis Anda. Ya. Maka menjawab tadi, selain cost saving, kita harus bergeser gitu ya. Kalau orang-orang startup bilang pivot ya. Jadi pivot gitu. Tetapi how to do the pivot gitu ya. Bagaimana bergeser? Saya kasih contoh yang paling sederhana aja dari saya sendiri ya. 2 minggu yang lalu saya bikin online gitu. Saya mulai belajar IG, mulai mainan IG Live. IG Live ini yang ketiga. Dan saya tadi nggak tahu caranya manggil Kenny itu bagaimana gobloknya gitu. Anak saya gimana caranya manggil tuh, karena kemarin yang manggil kan orang lain gitu ya. Jadi sekarang mau nggak mau kerja sendiri. Ini contoh yang paling sederhana. Kita membuat training ya dengan https online.bwi online. Sebentar lagi lihat di tempat kami. Kami membuat materi the science of happiness. Anda bisa masuk dan Anda boleh bayar ya. Atau Anda boleh pakai akses code kami selama bulan April gratis. Masukkan nomornya, masuk. Dan Anda bisa ikut seminar online secara gratis tentang the science of happiness. Bagaimana membuat diri kita menjadi lebih bahagia. Itu harus Anda lakukan di sana. Jadi ada tools-tools baru yang kita pelajari. Saya melihat tahun depan, training itu sudah nggak kayak sekarang pasti. Orang-orang sudah terbiasa online. Jadi mungkin training yang harusnya 2 hari jadi 1 hari saja, lainnya online semua. Bahkan kita bisa memonitor kerjaan orang di online. Ini contohnya. Jadi akan bergeser semua. Itu yang menurut saya perlu dipahami betul bahwa dunia ini akan bergeser dengan sangat cepat. Mungkin itu pola pikir saya ya. Jadi kita nggak bisa terlalu panjang. Saya berusaha menjaga dalam 30 menit sampai 35 menit. Pak Kenny tersisa 3-4 menit. Silakan Anda cerita apa saja. Mulai dari ekonomi sampai apapun, Anda punya 3-4 menit yang terakhir sebagai penutup. Ya, saya kira kita akan mencoba seperti ini. By the way, teman-teman sekalian, Senin
Kita bicara tentang ekonomi. Selasa saya akan bicara tentang negosiasi dengan Pak Ronald Sitolang. Rabu kita akan bicara tentang strength base. Kamis kita akan bicara tentang komunikasi di zaman COVID-19. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini kami akan melakukan IG Live setiap hari jam 4.30 kita komit ya. Boleh disampaikan kepada teman-teman yang lain untuk ikut di kami. Dan acara ini, seminar pendek ini akan tetap ada di IG Wow NAH saya selama 24 jam. Jadi 24 jam masih bisa dinikmati gitu ya. Saya kira itu. Kenny silakan, nanti saya akan menutup. Go. Boleh Pak. Jadi untuk menutup saja Pak, jadi memang gejala COVID ini kita cepat, kita tiba-tiba, dan memang kira-kira akan recovery-nya mungkin untuk teman-teman tahu, mungkin kita akan punya recovery yang bentuknya seperti U, bentuknya U tapi agak panjang Pak. Itu ya, jadi kita harus sebagai, kita tahu hal itu, kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap, karena di 2, 3, 4 bulan ke depan akan keadaan semakin susah, bukan semakin mudah Pak. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Dan mungkin untuk memberi gambaran saja, prediksi ekonomi tahun 2020 di Indonesia, Pak, kalau normal, kalau tidak ada apa-apa, itu akan bertumbuh setinggi 5,3%. Ya. Oke. Di keadaan terbaiknya, jika dengan COVID, ini hanya akan tumbuh di 2,3%, Pak. Oke. Yang terjeleknya akan turun minus 0,4%. Jadi resesi memang udah pasti akan terjadi, Pak. Tapi apakah ini akan menjadi depresi? Kita nggak tahu, Pak. Kita harap tidak menjadi depresi, aku tanya, Pak. Paling pahit kita di bulan berapa, Pak? Kira-kira, paling berat? Mungkin saya lihat akan mungkin dikira-kira di bulan Oktober, November ya, Pak. Itu kemungkinan akan terberat di sana, Pak. Kurang lebih, Pak San. Jadi memang November, di saat itu, Pak, justru beratnya itu di November, Oktober, November, Desember itu ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau kita harapkan, Pak, prediksinya kalau COVID ini bisa tertahan dengan cukup baik sampai kira-kira pertengahan tahun atau bulan 8, mungkin kita bisa melihat ekonomi kita kembali lagi di tahun depan, Pak, untuk bertumbuh lagi di 2021. Cuma di tahun ini, sampai akhir tahun udah pasti akan turun, sudah pasti, Pak. Jadi lagi-lagi yang kita bisa lakukan hanya berjaga-jaga, kita harus kreatif, kita harus inovatif, dan yang paling penting juga, selain itu, Pak, selain kita berinovasi, kita harus tahu juga, kita menjaga kesehatan mental kita juga, Pak. Jadi memang sejak wabah COVID ini udah berjalan, Pak, ini memang dari WHO pun udah menegaskan hati-hati dengan mental health kita, Pak. Karena tekanan yang begitu luar biasa, kalau mental health kita nggak kuat, Pak, kita bisa selain mengalami krisis ekonomi, juga krisis kejiwaan, Pak. Ini yang harus hati-hati juga, Pak San. Iya. Oke, teman-teman sekalian, inilah session pendek IG Live kami. Bila Anda suka dan mau mendengarkan lagi atau mereferensikan teman, silahkan untuk bisa akses ke tempat kita dan lihat karena akan tersave selama 24 jam. Nah, sore ini sudah go live ya, The Science of Happiness. Jadi Anda tinggal masukkan saja passcode-nya, yaitu WFH, Work From Home 2020, yang harusnya bayar 83.000, tidak usah bayar lagi gitu ya. Jadi sementara ini tidak usah bayar. Anda lihat sebentar lagi akan saya posting. Ya, akan saya posting hal ini. Jadi mungkin lagi 15 menit akan saya posting. Ya, silakan Kenny. Pak San, boleh nambah sedikit Pak untuk closing, boleh, Pak? silakan. Selalu boleh. Jadi gini, Pak. Ya, jadi tadi kita selama 30 menit kita ngomong, wah, wabah ini begitu luar biasa, dampak ekonomi begitu gloomy, begitu pesimis ya, Pak ya. Jadi semua nadanya kesan negatif. Tapi mungkin Pak, kita di tengah kenegatifan ini Pak, kita semua Pak, teman-teman juga, kita harus tetap berpikir positif dan optimis Pak, bahwa this too shall pass gitu Pak. Okay. I like that words ya. Saya ini karena kadung kamu bilang ya kita perpanjang 3 menit ya. And this too shall pass. Saya masih ingat ceritanya. Jadi di zaman Roma dulu ada seorang raja. Raja ini menyuruh seorang yang ahli untuk memberikan hadiah, sebuah cincin yang bisa membuat dia sadar dalam keadaan apapun. Sampai satu saat dikasih cincin itu, cincinnya besar sekali dipakai dan nggak boleh dilihat katanya. Suatu kali raja ini perang, dan dia kalah, mundur ke hutan, hampir bunuh diri karena kalah. Ya, hampir bunuh diri karena kalah. Dan dia buka cincinnya itu dan dia lihat kalimat di dalamnya itu tadi adalah and this too shall pass. Maka dia sadar,
kekalahanku bisa saya lewati. Maka dia mulai membangun lagi tentaranya. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, dia mampu mengambil kembali kerajaan yang sudah dia kalah itu. Dan pada saat itu dia pesta pora, begitu bahagia, begitu senang, dia pesta gila-gilaan. Semua orang dibuat happy. Dan pada puncak kebahagiaannya, dia baca lagi tulisan itu, and this too shall pass. Dia diingatkan, jangan terlalu bahagia, karena nanti pun kegembiraanmu yang berlebihan akan lewat. Ya, saya kira menarik sekali, Ken. Mendadak aja saya juga ingat ceritanya. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menikmati 30 menit kami. Saya dan Kenny akan berpisah. Sampai jumpa besok jam 4.30 pada sesi yang berikutnya. And this too shall pass. Terima kasih Pak San, terima kasih teman-teman. Iya, mari Pak. Thank you. Ya. Terima kasih Pak.